tadi bacaannya, sambung ayat, benar semua, dan tajwidnya semua benar. Syekh Ahmad Al-Misri, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حسب. صدق الله العظيم. Aqilah, perhatikan pertanyaan baik-baik ya. Sebut dan jelaskan masing-masing satu. Hukum izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan ikhfa haqiqi dari ayat yang dibaca tadi. Yang pertama, min khasyatillah, hukumnya izhar halqi karena nun sukun bertemu dengan huruf kha, dibaca jelas. Yang kedua, khasyi'an mutasaddi'an, hukumnya idgham bi gunnah karena fathatain bertemu dengan huruf mim, dibaca dengung. Yang ketiga, ala jabalil la ra'aitah,
hukumnya idgham bila gunnah karena kasratain bertemu dengan huruf lam dibaca dengan meleburkan. Yang keempat, lau anzalna, hukumnya ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf zai dibaca samar. Masya Allah, tabarakallah. Sebut dan jelaskan satu hukum mim sukun dari ayat yang dibaca tadi. La'allahum yatafakkarun, hukumnya idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ya dibaca jelas. Sebut dan jelaskan masing-masing satu mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil dari ayat yang dibaca. Yang pertama, la yastawi ashabu, hukumnya mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, panjangnya 4 atau 5 harokat. Yang kedua, humul faizun, hukumnya mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 4 atau 5 harokat. Khalas. Allahumma arhamna bil Quran. Akilah Sidoarjo. Pakai maskernya Akil. Alhamdulillah. Tampaknya sih lancar. Sampai tertegun kita ini udah belum? Nah, sekarang penilaian ya. Sudah siap? Insya Allah siap. Syekh, silakan Syekh. Bagaimana jawaban dari Akilah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Aqilah, Masya Allah, tabarakallah. Allah. Ya. Tadi bacaannya, sambung ayat, benar semua, dan tajwidnya semua benar. Kemudian iramanya itu, ya. Irama, khususnya tajwid yang bagus dengan irama itu sangat indah. Jadi kita benar-benar menikmati ayat Al-Quran, apalagi ayat akhir surat Al-Hasyr ini yang selalu dibaca di mana-mana itu sangat indah sekali. Ya, tapi saya Masya Allah melihat Aqilah hari ini ajib betul. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Ajib. Kas dong. Terima kasih Syekh. Kak Nabila, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Aqilah, yang pertama, Masya Allah, bacaan Aqilah hari ini perkembangan memperbaiki huruf-huruf, memperbaiki setiap huruf itu Masya Allah terlihat, ya. Dan itu yang Kak Nabila suka karena kami sangat menghargai usaha dari seorang peserta yang ingin memperbaiki bacaannya di setiap kali penampilan, dan ini juga insya Allah bukan hanya sesaat tampil saja, tapi insya Allah akan selalu ketika membaca Al-Quran, dan itu sesuatu yang bagus sekali. Selain tadi yang sudah dikomentar oleh Syekh, Kak Nabila ingin mengomentar tentang tadi makhraj huruf dhad. Memang makhraj huruf dhad ini termasuk makhraj yang menurut banyak orang Indonesia itu makhraj yang paling susah. Dan bukan orang Indonesia aja, orang Arab pun yang menganggap bahwa huruf dhad ini huruf yang susah. Ya, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah lughat ad-dhad karena huruf yang sangat berat ketika melafalkannya. Tapi huruf dhad ini walaupun dia susah dilafalkan, dia unik di antara huruf-huruf yang lain, dia bisa melafalkannya dengan 3 cara. Cara yang pertama, kita harus tahu dulu makhraj huruf dhad itu keluar dari mana. Makhraj huruf dhad keluar dari pinggir lidah. Pinggir lidah kanan atau kiri atau dua-duanya. Jadi kita bisa milih yang senyamannya kita. Nah, tadi ketika Aqilah membaca huruf dhad, khususnya ketika sukun, nah ini sukun khususnya itu kita perlu dia memiliki sifat yang unik juga, namanya istitalah. Istitalah itu adalah memanjang atau lonjong. Apa itu? Jadi makhraj itu kan tutup, semua lidah itu ketutup. Nah, dia akan maju sedikit ke depan. Nah, itu yang membuat suara huruf dhad itu berat, ya. Jadi ketika membaca tidak, misalnya watilkal amthalu nadribuha, jangan langsung nadribuha, ditahan sedikit supaya hurufnya dapat haknya. Nadribuha, ya, seperti itu.
Terus juga ada di perhatikan wallahul khaliqu ya, tebalnya perhatikan tebal huruf kha ya. Yang fathah. Ada misalnya kalimat khasyian, khasyatillah, al-khaliq ya, seperti itu. Itu saja sih komentar dari Kak Nabila, selainnya Masya Allah luar biasa. Terima kasih Kak Nabila. Juri berikutnya Abi Amir Falsafah, silakan. Nah, tadi Akilah membacakan ayat tentang Al-Quran. Al-Quran ini sangat agung. Gunung saja yang kokoh, yang akarnya menghunjam, yang sulit digoyah. Kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, maka gunung akan goyah. Saking dahsyatnya kekuatan Al-Quran. Artinya apa? Kalau ada hati manusia tidak bisa menerima Al-Quran, keterlaluan. Ini gunung aja yang benda mati, dia masih bergetar seandainya diturunkan kepadanya Al-Quran. Padahal gunung gak punya akal. Kalau ada manusia punya akal, punya hati, diberi Al-Quran masih tidak bergetar hatinya, ini sudah berarti summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Kalau sudah hati keras, maka dia lebih keras daripada batu. Batu saja masih ada manfaatnya, bisa dibuat rumah, bisa memancarkan mata air. Tapi ketika hati sudah keras, gak ada artinya. Tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Artinya apa? Wahai manusia, gunakan akalmu. Kalau Al-Quran di tanganmu, Al-Quran di depanmu, Al-Quran bersamamu, masa kamu hatimu nggak bisa lembut? Mau kemana kalau tanpa Quran? Apa sih yang kamu cari? Seperti itu seakan-akan Allah mengatakan. Terima kasih Abi. Bermuhasabah dan ayat yang dibacakan oleh peserta kita. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Terima kasih Dewan Juri.